Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dengan satu topik pembahasan dengan judul Ketujuh Roh. Siapa ketujuh roh itu? Kalau kita buka Wahyu pasal 5 ayat 6, begini bunyinya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dan hari ini kita akan memasuki salah satu kebenaran yang selama bertahun-tahun ini diterima begitu saja tanpa diperiksa dan dianggap sudah benar tanpa diteliti dan tanpa diuji. Sebuah kebenaran tentang ketujuh roh ini akan menentukan bagaimana kita memahami pelayan para malaikat dan bagaimana kita menafsirkan misi gereja, dan bagaimana kita berdiri di masa penghakiman, dan bagaimana kita bisa merespon panggilan pekabaran 3 malaikat itu. Dan kebenaran itu adalah siapa sebenarnya ketujuh roh itu dalam kitab Wahyu. Kembali kalau kita baca Wahyu 4 ayat 5 dikatakan, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Nah, apakah benar ketujuh roh Allah itu adalah Roh Kudus? Atau apakah selama ini kita salah menangkap suara nubuatan itu? Dan apakah mungkin pemahaman yang benar justru membuka peta tugas gereja di akhir zaman? Hari ini saudaraku, kita akan membuka firman Tuhan. Dan kita biarkan Alkitab ini berbicara, bukan tradisi. Mengapa banyak orang salah tafsir? Ada pandangan populer yang berkata, ketujuh roh itu adalah Roh Kudus. Mengapa? Karena Wahyu pasal 1 ayat 45 memasang ketujuh roh bersama Allah Bapa dan Yesus Kristus. Namun saudaraku, apa yang terlihat logis belum tentu benar secara teks. Karena itu jika demikian, coba kita perhatikan. 1 Timotius pasal 5 ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Saudara, Paulus menyebut Allah, Kristus, malaikat pilihan dalam satu rangkaian. Tetapi apakah malaikat itu sama dengan Allah? Sudah tentu tidak, bukan? Jadi muncul dalam rangkaian dengan Allah bukan berarti bukti bahwa ia adalah Allah. Kita perlu jujur, saudaraku. Bukti tidak boleh digantikan dengan asumsi. Roh Kudus dalam Alkitab hanya satu, bukan 7, saudaraku. Paulus berkata hanya ada satu tubuh, satu roh dalam Efesus 4 ayat 4. Dan Alkitab tidak pernah menyebut Roh Kudus sebagai 7 roh, 7 obor, 7 mata, dan 7 malaikat. Konsep 7 adalah angka kesempurnaan misi, bukan angka kealahan. Alkitab memakai kata 1 untuk menunjuk kepada ketuhanan, tetapi memakai kata 7 untuk struktur pelayanan. Roh, saudaraku, dalam Alkitab sering berarti malaikat. Apabila kita buka Ibrani 1:14, malaikat-malaikat adalah roh-roh yang melayani. Nah, ini mungkin mengejutkan bagi sebagian orang. Tapi itulah kebenaran. Bahwa roh dalam Alkitab bisa berarti malaikat yang baik, malaikat yang jahat, roh manusia, roh nubuat, roh pengajaran. Dan tidak otomatis berarti itu Roh Kudus. Jadi ketujuh roh tidak boleh dipaksakan menjadi Roh Kudus tanpa bukti Alkitabiah. Nah, kita lihat lagi Alkitab. Ada 4 ayat di Alkitab Wahyu sebagai bukti yang penting. Apa itu? Dalam Wahyu pasal 1 ayat 4. Ada kata berdiri di depan tahta. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang,
dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Jadi ketujuh roh itu berada di hadapan tahtanya, berdiri di hadapan tahtanya. Posisi berdiri adalah posisi pelayan, utusan, dan yang menyembah. Bukan posisi kealahan. Makanya Kristus duduk di tahta, artinya Roh Kudus adalah Allah. Tapi ketujuh roh, dia berdiri. Ini jelas bukan posisi kealahan. Ini posisi malaikat. Nah, ayat yang kedua adalah Wahyu pasal 3 ayat 1. Dikatakan ada kata ketujuh roh dan ketujuh bintang. Dan di dalam tulisan Roh Nubuat, buku Review and Herald 31 Mei 1887 dikatakan, 7 bintang itu adalah pemimpin-pemimpin jemaat. Dan dikatakan Yesus memegang 7 bintang, artinya 7 pemimpin dari masa ke masa. Dan 7 roh adalah utusan malaikat. Nah, paralelnya ialah saudaraku, pemimpin di bumi dibantu oleh para malaikat dari sorga. Jadi itu bukan Roh Kudus, tapi itu struktur pelayanan. Bukti yang ketiga dari Wahyu 4 ayat 5. Ada kata 7 obor api. 7 obor menyala-nyala, itulah ketujuh roh Allah. Dan dalam buku Ibrani 1 ayat 7, ini menjelaskan malaikat-malaikatnya seperti badai dan nyala api. Jadi obor api itu adalah melambangkan malaikat, bukan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak pernah digambarkan sebagai 7 api yang terpisah. Bukti keempat kita bisa lihat dalam buku Wahyu pasal 5 ayat 6 dengan kalimat diutus ke seluruh bumi. Nah, coba kita perhatikan. Yang diutus ke seluruh bumi. Saudaraku, Roh Kudus tidak diutus pergi bolak-balik seperti malaikat. Sejak Pentakosta, Roh Kudus justru tinggal di bumi. Tapi bagaimana dengan malaikat? Mereka pergi dan pulang dan diutus kembali untuk membawa laporan. Tepatnya seperti tugas ketujuh roh. Maka itu Nabi Zakaria mengkonfirmasi mata Tuhan sama dengan para malaikat. Jadi kalau kita baca dalam Wahyu 5 ayat 6 mengatakan 7 mata anak domba itulah ketujuh roh. Makanya dalam Zakaria 1 ayat 10 dan 11 mengatakan mereka adalah orang-orang yang Tuhan utus untuk menjelajah bumi. Jadi siapa yang Tuhan utus ke seluruh bumi? Yaitu malaikat. Jadi ketujuh mata itu adalah 7 malaikat yang memberikan laporan dan inilah paralel yang sempurna. Nah, saudaraku, coba kita lihat buku Ibrani pasal 12 ayat 22 dan 23. Ini sebagai tambahan penegasan saja. Apa dikatakan? Kamu sudah datang ke Bukit Sion, kepada beribu-ribu malaikat dan kepada roh-roh orang benar. Nah, ayat ini membuktikan saudaraku, roh itu bisa jadi manusia. Roh itu bisa jadi juga malaikat. Dan roh itu tidak otomatis berarti Roh Kudus. Karena itu istilah ketujuh roh tidak boleh langsung diartikan sebagai Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan argumen Andrews Study Bible? Kita harus periksa dan kita coba lihat. Dalam buku Andrews Bible Study dikatakan, ketujuh roh adalah Roh Kudus. Karena muncul bersama dengan Allah Bapa dan Anak. Namun saudaraku jangan lupa, 1 Timotius pasal 5 ayat 21, yang tadi sudah pernah kita baca di awal, Allah Kristus malaikat pilihan, itu bukan berarti malaikat itu adalah Allah. Makanya dalam buku Perjanjian Baru ada 15 kata salam. Dalam Roma 1 ayat 7 contohnya. Tidak satu pun menyebutkan Roh Kudus sebagai sumber kasih karunia. Mengapa? Karena Roh Kudus itu adalah pemberi kuasa. Bapa dan Anak sumber kasih anugerah dalam Yakobus 1 ayat 17. Nah, berarti argumen Andrews Study Bible tidak logis, tidak didukung oleh Alkitab dan tidak selaras dengan teologi Alkitabiah. Nah, kalau kita melihat Yesaya 11 ayat 2, itu juga bukan 7 roh. Ayat itu menyebutkan roh Tuhan. 6 fungsi atau karunia. 1 roh, 6 fungsi. Bukan 7 roh. Jadi tidak ada kaitan dengan Wahyu pasal 1, 4, dan 5. Dan terus terang saudaraku, koneksi ini dibuat oleh manusia, bukan Alkitab. Jadi kalau begitu siapa ketujuh roh itu? Kesimpulan secara Alkitabiah,
dan juga Nabi Zakaria, kitab Ibrani dan Wahyu, dan ajaran Advent mula-mula, ketujuh roh itu adalah 7 malaikat utusan yang berdiri di hadapan Allah dan mereka diutus ke seluruh bumi sebagaimana ditulis dalam buku Wahyu pasal 1 ayat 4, Wahyu pasal 3 ayat 1, Wahyu pasal 4 ayat 5, Wahyu pasal 5 ayat 6, dan Ibrani pasal 1 ayat 7 dan 14, Zakaria pasal 1 ayat 10 dan 11. Secara simbolik saudaraku, ketujuh roh itu adalah 7 jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus dan dibantu oleh para malaikat surga dalam menyelesaikan misi terakhir bagi dunia ini. Nah, itulah peta gambaran organisasi surga. Nah, coba kita lihat bagaimana hubungan dengan misi gereja kita pada hari ini. Saudaraku yang kekasih, kalau kita baca dalam buku Selected Messages, halaman 119 volume pertama, jika kuasa Allah dipadukan dengan usaha manusia. Apa maksudnya? Dengan adanya kombinasi sorga dan bumi itu, saudaraku, maka usaha manusia atau jemaat di dalam membuka kelompok pendalaman Alkitab, ada kuasa Allah, ada malaikat Tuhan, dan mereka bekerja bersama-sama, maka tujuan dengan satu keluarga, satu jiwa, dan hasilnya Injil ini akan menyebar dengan cepat. Dan itulah visi misi organisasi kita. Nah, ketika keluarga membuka pintu, ketika rumah dijadikan tempat berdoa, ketika jiwa dijangkau, maka ketujuh malaikat sedang turun membantu. Dan ini bukan teori, saudaraku. Inilah struktur pemerintahan sorga. Nah, sebagai puncak pekabaran tentang ketujuh roh, bahwa itu bukan Roh Kudus adalah karena Alkitab tidak pernah memberi identitas Roh Kudus sebagai 7 roh, 7 obor, 7 mata, 7 malaikat, atau pihak-pihak yang berdiri di depan tahta Allah. Tetapi Alkitab sering menyebutkan malaikat itu sebagai roh yang berdiri di hadapan Allah, roh yang diutus ke seluruh dunia, nyala api, pelayan, dan mata Tuhan yang menjelajah bumi. Karena itu, ketujuh roh tidak sama dengan Roh Kudus. Dan baik secara teks, tidak sama. Dan ketujuh roh itu sesungguhnya adalah malaikat utusan dari 7 jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan inilah yang sesuai dengan Alkitab dan ajaran Advent mula-mula. Sebagai penutup, saudaraku, ketujuh roh itu bukan sekadar topik teologis, tapi itu adalah identitas misi gereja kita di akhir zaman. Kita tidak bekerja sendiri, kita tidak bersaksi sendiri, dan kita tidak membawa Injil sendiri. Tetapi di belakang pelayanan kita ada Kristus, Sang Imam Besar. Ada Roh Kudus yang menguatkan. Ada malaikat yang diutus bekerja sama dengan manusia untuk membawa pekabaran 3 malaikat ke seluruh dunia. Karena itu, hari ini Tuhan berseru, bangunlah sebab waktunya sudah sangat singkat. Mari kita buka rumah kita buka kelompok pendalaman Alkitab, dan kita buka hati untuk Injil yang kekal. Karena ketujuh malaikat sedang bekerja, dan mereka hanya menunggu satu hal, keterlibatan Anda dan saya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.